Kembali malam hari ini saya menyapa teman-teman sekalian melalui live Facebook, live YouTube. Malam ini tadi saya tidak membuat live Instagram karena nanti kita akan share di Instagram. Seperti biasa pasca tarawih berjamaah di rumah, kita mengajak beberapa tokoh untuk berdiskusi ringan terkait profil tokoh-tokoh yang kita ajak berdiskusi. Dan malam ini agak spesial, kita kedatangan tamu kehormatan yaitu Wakil Ketua DPR RI, yakni Bang Dr. Sufni Dasko Ahmad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Nil. Ini bukannya saya datang loh, ini kan lagi COVID. Kedatang di social distancing. Live Zoom. Bang sehat Bang? Alhamdulillah sehat, udah sehat. Oh, dan udah sehat. Pernah nggak sehat? Nah, ini nanti kita bahas. Nah. Bang, ini di rumah? Iya, lagi di rumah. Ini kegiatan di DPR saya perhatikan rutin, tetap seperti biasa nih belakangan hari ini. Iya, jadi di tengah-tengah pandemi ini juga masih banyak yang harus kita perhatikan. Ada penguatan ekonomi nasional. Ya. Kita monitor likuiditas perbankan misalnya. Kemudian besok kita mau rapat gabungan hari Rabu soal masalah ketahanan pangan. Harga pangan kita monitor saat pandemik dan menjelang Lebaran. Jadi jangan sampai kemudian suasana sudah begini kemudian bahan pangan naik, kan repot kita. Ya, itu yang mengerikan kan. Bang, kita ngobrol yang tentang Bang Sufni Dasko, Bang Dasko dulu. Teman-teman, abang kita ini sering kita panggil, kami panggilnya Bang Dasko. Jadi beliau jarang dipanggil Bapak. Jadi agak-agak risih gitu kok kedengaran manggil Bang Dasko itu Bapak. Ya, karena kita kan rata-rata seumuran ini. Kalau itu fitnah, kalau itu jelas fitnah. Bang, cerita Bang, kan publik juga harus tahu nih, Bang Dasko ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau gayanya itu Betawi banget. Tapi teman-teman harus tahu nih, Bang Dasko ini sebenarnya anak Lampung. Bang, abang ini kan aslinya Lampung. Dan kita dengar juga abang juga anak dari salah satu ustadz di Lampung. Cerita dulu dong Bang, tentang asal-usul abang nih. Jadi sebenarnya Bapak asli Lampung. Ibu dari Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu. Jadi memang daerah Sumatera bagian selatan dulunya, Sumbaksel. Iya. Ya, nggak banyak yang menarik bisa diceritakan, kehidupan biasa-biasa aja kita ini. Ya, kan? Tapi orang tua ustadz ya Bang? Sebenarnya sih enggak. Gitu. Sebenarnya enggak, cuman karena memang biasa, ya namanya juga kalau orang zaman dulu kan biasa pengajian, biasa ngaji gitu. Sampai sekarang alhamdulillah umurnya sudah 84 tahun. Oh, masih sehat sih ya? Masih sehat, masih suka kemudian pergi kemana-mana gitu, disuruh doa, gitu kan gitu. Jadi dipanggilnya Ustadz kira-kira begitu. Jadi abang banyak kecil di Lampung? Enggak sebenarnya. Jadi saya banyak di Jakarta. Jadi saya lahirnya justru di Bandung. Oh, abang lahir di Bandung? Lahir di Bandung, lalu kemudian pindah ke Jakarta. Sempat SMA di Manado, kuliah sampai setahun, balik lagi Jakarta. Oh, berarti abang kuliah di Manado? Saya sempat setahun kuliah di Universitas Samratulangi, sebentar aja. Dan kan saya juga sempat dengar abang pernah aktif di PII, Pelajar Islam Indonesia. Iya, zaman dulu tuh di Manado kebetulan kan kita yang Muslim ya, maaf nih ngomongin agama itu sedikit. Nah, jadi kemudian setiap hari Jumat tuh kalau kawan-kawan yang Kristiani kebaktian, kita kemudian ada pelajaran agama Islam. Nah, jadi disitulah satu sekolah itu, kebetulan dekat sekolah saya, SMA 2 Manado tuh ada 11-11 sama 1. Nah, jadi kita yang belajar agama Islam itu bareng, dan disitulah kemudian, ya namanya kawan-kawan itu kumpul-kumpul, diajak ke PII waktu itu tahun 83. Iya. Abang kemudian masuk ke politik itu sejak mahasiswa apa kemudian pada waktu tertentu? Enggak, sebenarnya saya sempat tahun 92 lah ya. 92 tuh diajak
oleh ada seorang yang aktif di Golkar dulu, itu apa namanya, dia selalu sama Pak Prabowo, ada namanya Pak Haji Umba. Saya dulu sempat tahun 92 itu masuk jadi Pokja Biro Pemenangan Pemilu di Golkar dulu sebenarnya. Oh, di Golkar. Iya. Itu juga masih terhubung dengan Pak Prabowo pada saat itu, Bang? Iya, betul. Sama-sama di Golkar. Iya. Nah, Bang, tapi nggak lama lah itu kan, kemudian apa namanya situasi 98, ya kan? Lalu kemudian ya sudah, kita nggak berpolitik. Itu juga waktu itu berpolitik karena diperintah aja, ikut ya sudah. Oh, jadi Abang mulai berpolitik lagi setelah pembentukan Gerindra gitu, Bang, ya? Iya. Oh, oke. Bang, kita apa namanya, kan publik kebanyak penasaran nih. Terakhir, wah iya, paling heboh adalah tiba-tiba Abang dikabarkan itu terjangkit COVID-19. Itu nggak tahu menahu tuh, tapi publik langsung tahu ketika Abang sembuh. Bahkan dulu saya kalau nggak salah saya sempat apa namanya pengen ketemu, kemudian termasuk Pak Prabowo pengen ketemu segala macam, Abang menghindar untuk ketemu. Cerita dong, Bang, kok bisa kemudian Abang terjangkit COVID, kemudian sembuh, kemudian tiba-tiba tancap gas nih untuk melakukan apa, memimpin Satgas. Jadi gini, namanya musibah itu memang kita nggak bisa hindari. Saya sejak reses ya, waktu itu memang sudah di rumah, nggak kemana-mana. Ada kali 8-9 hari sudah di rumah. Tapi kemudian namanya musibah mau datang, jadi kan orang-orang bilang, wah kenapa nggak bilang-bilang? Takutnya nanti yang pernah ketemu terpapar apa segala macam, kenapa nggak transparan? Ini saya cerita. Jadi sudah 8-9 hari di rumah, itu kemudian ada ipar saya yang anggota DPRD DKI, telepon mau ke rumah. Mau ke rumah itu dalam rangka konsultasi soal pemilihan Wagub DKI kan. Ya sudah, saya bilangnya datang aja. Sore-sore itu. Nah, ngobrol, kemudian saya lihat dia agak pucat terus batuk. Saya bilang, lu kenapa? Capek nungguin suami di rumah sakit, katanya udah 2 hari dirawat. Kenapa? Lambung, katanya. Ya sudah. Udah ngobrol-ngobrol, saya bilang udah deh, nanti dilanjut lagi, lu capek, pulang. Nah, terus saya kemudian kan karena ngobrol di lantai 2 tempat di rumah itu ada kamar kerja, saya langsung kerja sebentar. Tiba-tiba 1 jam kurang lah dia telepon sambil ngasih tahu, kan ada sedih-sedih mau nangis gitu bahwa suaminya positif. Terus saya bilang kalau suaminya positif berarti itu tadi batuk-batuk kayaknya sih ya mesti dicek kan. Nah, kemudian saya juga nggak mau ambil resiko karena kan saya tahu itu pemaparannya kan cepat. Ya, akhirnya saya memutuskan ya sudah, dia isolasi, saya isolasi, kemudian anak susternya isolasi, lalu kemudian ada juga ada ipar sama istrinya itu kemudian juga pergi gitu loh, nggak di situ, nggak di rumah. Nah, lalu kemudian setelah hari ke-5, ke-6 gitu isolasi, terus sampai hari ke-9 lah kira-kira itu. Dari mulai hari ke-6 udah nggak enak. Oh, Abang udah merasa nggak enak? Batuk-batuk itu udah nggak enak. Lalu kemudian hari ke-9 itu ya sama-sama memang dites. Itu kan kita isolasinya itu dipantau sama beberapa dokter. Dokter itu ada yang dokter spesialis karena suaminya dirawat, kebetulan itu kawan juga, lalu kemudian dokter umum, dan ada dokter dari itu apa namanya TCM gitu loh, yang apa namanya ahli kesehatan tradisional yang pakai akupuntur dan herbal lah, kira-kira begitu. Halo. Ya, halo Bang, kedengaran Bang? Halo. Iya Bang, kedengeran. Halo. Kok hilang? Gambarnya hilang loh. Masa hilang? Saya kelihatan. Halo. Oh, nah ini kelihatan Bang. Iya. Ya udah. Ya kemudian ya jangan pernah apa namanya merasakan lah
karena itu ternyata gejalanya beda-beda. Oh, abang gejalanya apa, Bang? Kalau kita itu gejalanya batuk sedikit, panasnya juga paling sebentar, tapi yang paling nggak enak itu adalah mulut pahit. Kemudian badan itu sakit-sakit di belakang, udah itu kembung-kembung, buang air besar, kering, terus malam hari itu menggigil, pakai baju, pakai jaket itu kemudian masih, kemudian kepala muter karena suka drop tekanan darah. Selain abang, istri, anak itu kena juga? Kan enggak, kan saya langsung ke kamar belakang. Oh, abang mengisolasi diri sendiri ya? Oh, sendiri aja. Nah, itu kemudian terapinya apa, Bang? Nah, ya jadi kan ya enggak, saya ini bukan mau promosi, nanti dikira promosi. Enggak. Tapi itu kenyataan yang ada gitu. Ya. Bahwa saya memang kalau bisa dilihat di dokumentasi, sebelum-sebelumnya saya itu kan memang penasaran. Saya minta sama beberapa jaringan untuk kemudian gimana sih ini di Cina itu penanganan COVID-nya seperti apa sih gitu loh, kok bisa kemudian makin lama makin membaik walaupun sekarang ada serangan kedua ya. Ya, gelombang kedua. Nah, kemudian kita dikirimin buku protap penanganan corona di sana gitu, yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah China. Lalu kemudian saya ngomong sama dokter-dokter teman-teman TCM ini, saya bilang minta dong resepnya. Minta resepnya, kemudian coba bisa bikin nggak di sini. Nah, waktu saya belum kena itu, mereka lagi eksperimen. Memang ada beberapa bahan dari 11 itu yang mereka mesti datengin. Saya bilang datengin aja, nggak apa-apa. Buat dicoba, karena di sini tuh terlalu riskan kalau mencari persamaannya, karena kan baru abang didatangin dengan abang fasilitasi ya? Ya, itulah kira-kira. Nah, kemudian karena mereka, fitnahnya di luar itu seolah-olah negara impor segala macam gitu. Enggak, nanti belakangan saya cerita nih. Jadi sudah mereka bikin jadi, dilalah baru dicoba ke satu pasien, kemudian saya kena. Saya bilang ya sudah, saya coba aja. Itu kan buat meningkatkan ketahanan tubuh sebenarnya. Jadi abang jadi uji coba gitu ya? Ya, jadi kita berenam, ditambahin di rumah sakit bertujuh. Nah, itu pakai itu selama 7-8 hari, pakai itu pagi malam gitu loh. Nah, kan sebelumnya kita sudah periksa rapid dan swab gitu. Nah, kemudian setelah hari ke 12 itu sudah mulai agak enakan, makan udah nggak pahit gitu loh. 13, 14, 15 setelah isolasi itu kita rapid. Rapid itu IgG-nya udah keluar, kata dokter sih katanya IgG udah keluar itu pertanda sudah imun katanya. Nah, lalu kemudian 2 hari sudah itu kita swab gitu loh. Nah, hasilnya negatif. Sudah itu swab lagi. Saya sampai hari ini masih agak parno-parno. Saya 2 minggu sekali swab saya. Iya. Nah, jadi kemudian ketika kemudian saya jadi nggak enak bener itu. Itu di malam hari itu rasanya macam-macam. Apalagi dengar berita-berita kalau banyak yang meninggal ya, nggak ketolong. Nah, itu kita dalam malam menggigil, nggak bisa tidur. Itu rasanya entah bagaimana lah, susah dibayangkan. Nah, di situ saya kemudian bernazar, adalah kalau ini bisa membantu, nanti kita bikin. Karena angkanya waktu saya itu udah hampir 3.000. Saya bilang buat 3.000 pasien gitu, kira-kira nazar. Sekarang udah tinggal kuotanya tinggal 20-an kali gitu. Apanya itu Bang? Obatnya itu? Obatnya kan saya jamunya itu nazar buat 3.000 pasien. Lalu kita bikin, sekarang kuotanya tinggal 20-an kali. 20-an. Nah, jadi udah 2.900 sekian tuh udah kita sebar. Jadi satu orang itu memakai 14 bungkus gitu loh. 14 bungkus. Jadi selama 7 hari itu kita kasih. Nah, waktu kita setelah saya sembuh itu, lalu kemudian kan saya koordinasi waktu itu dengan kawan-kawan, udah kita bikin satgas. Kunjungan kita pertama itu ke dokter Terawan, ke Menkes.
ngomong, dok ini gimana, saya bagus pakai ini. Dia yang saran, udah kalau gitu kasih aja ke Wisma Atlet. Kalau mau dipakai silakan. Akhirnya ya kita sekalian dengan menghimpun APD dan lain-lain itu kita bawa. Nah di Lalang sebelum kita berangkat itu ada juga yang nyumbang ke kita berupa obat-obatan, katanya bagus. Nah kita cek itu ada BPOM-nya. Nah akhirnya kita pergi ke Wisma Atlet, kita kasih. Nah ini gabungan pengusaha jamu kan cuma ngelihat foto kita di apa namanya di screenshot gitu kan, ada berita gitu kan. Nah itu kelihatan beberapa obat. Nah itulah yang mereka kira. Akhirnya setelah ketemu itu yang mereka kira kita mengimpor besar-besaran. Padahal yang mengimpor itu orang lain. Nah, kita kasih lihat suratnya kan, dari ini yang impor orang lain bukan kita. Ya akhirnya sudah sama-sama mengerti dan kita maklumi besok hari Selasa. Jadi gabungan pengusaha jamu itu ketuanya akan mendatangi DPR. Juga akan memberikan sumbangan jamu produksi mereka untuk dibagikan ke rumah sakit melalui Satgas lawan COVID-19 DPR. Jadi kan sempat kemudian muncul fitnah macam-macam ya Bang, terkait dengan impor segala macam. Nah itu menghadapi upaya niat baik Abang yang sudah dilakukan sejak awal, tiba-tiba muncul fitnah seperti itu suasana kebatinannya seperti apa sih Bang? Nah gini loh, kalau saya kan namanya kita melaksanakan nazar. Nazar itu ya harus dijalanin, walaupun kemudian berbagai macam itu kan yang namanya bully-bulian, ya nggak masalah. Akhirnya sampai kemudian walaupun sebenarnya itu para dokter yang meramu itu sebenarnya juga sudah konsultasi dengan BPOM. Ini bahannya ini nggak ada masalah. Akhirnya kita urus terpaksa. Kenapa saya bilang terpaksa? Kita urus izin edarnya terpaksa. Kenapa? Izin edar itu kan buat jualan. Kita kan nggak mau jualan. Kita bagi gratis. Nah akhirnya sekarang karena saya bernazarnya sampai 3.000, nah, izin edarnya kan keluar. Tapi waktu izin edar keluar pun ya kuotanya kan tinggal 1.000-an kalau nggak salah. Untuk 1.000 orang maksudnya. Dan itu alhamdulillah sebenarnya banyak membantu. Banyak membantu kawan-kawan atau teman-teman yang punya di daerah gitu. Bang, di situasi seperti ini kan kritikan terhadap DPR juga kencang sekali, bahkan salah satu presenter terkenal kemudian mengkritik DPR dengan keras, seolah-olah DPR tidak peduli dan segala macam, dan di sisi lain Satgas bergerak, bahkan kan Satgas ini bergerak tidak menggunakan dana APBN tapi menggunakan dana pribadi. Itu gimana DPR kemudian Abang mendengar misalnya tuduhan macam-macam itu yang dialamatkan ke teman-teman DPR? Jadi begini, banyak yang ya memang nggak terpublikasi. Ini kan di DPR ini juga ada tim resmi, yaitu tim pengawas COVID yang diketuai oleh salah satu ketua DPR. Memang nggak populer ini dan nggak terpublish juga banyak, karena di tengah pandemi begini nggak enak kan kalau kemudian harus panggil ini panggil itu tuh dipublikasi. Tapi tim pengawas ini pun kerja menurut saya ya kerja benar gitu loh. Karena kemudian misalnya mereka ngundang BNPB baik melalui virtual maupun langsung. Nah itu tim pengawas yang melaksanakan COVID. Tapi kami sebagai anggota DPR yang juga bertanggung jawab terhadap konstituen, terhadap masyarakat langsung gitu loh. Itu kan boleh saja kemudian membuat kegiatan untuk membantu masyarakat langsung. Nah kemudian kalau kita ngomong presenter, ya saya nggak mau banyak komentar. Kita doakan saja semoga ibu presenter itu juga baik-baik saja dan kemudian tetap bisa mengudara apapun situasinya. Saya dengar kemarin ada dikait-kaitkan dengan sebuah kegiatan yang ya sudahlah kita nggak usah ngomong di sini. Ya semua orang itu kan punya celah sebenarnya gitu. Tapi apapun itu kalau dicari salah ya salah aja terus ada ya. Nggak apa-apa, kami anggap itu bulian atau serangan itu sebuah doa bagi kami, dan kami juga mendoakan bagi yang menyerang itu supaya juga kemudian baik-baik saja gitu. Ya, amin. Enggak, kan harus ditegaskan Satgas lawan COVID-19 kan sama sekali tidak menggunakan APBN kan, Bang? Enggak ada. Ini kan
Jadi gini, kawan-kawan itu sebenarnya saya apresiasi terhadap teman-teman anggota DPR ya. Di tengah bulian, caci maki, itu mereka tetap mensupport kegiatan Satgas. Saya sudah bilang, oke, kawan-kawan nggak usah kasih kita bantuan uang, kasih berupa barang-barang. Jadi banyak yang nyumbang APD. Misalnya kita kalau ya kita nggak mau ini sih publish. Yeah. Tapi sudah banyak rumah sakit yang kita bantu APD, kita bantu masker N95, rapid test, itu semua bantuan dari kawan-kawan DPR. Patungan Bang ya gitu. Iya. Dan kemudian kami sudah hari ke-14 ini, karena epicentrum di DKI kan, DKI. Kami membuat posko masak. Posko masak itu ada di 11 titik di DKI Jakarta, di mana posko masak itu setiap hari itu memasak untuk 2.000 orang. Jadi kalau posko masak tuh dia masak aja. Nanti kemudian ada, kan kita kerjasama dengan lintas partai kan ini. Ada anggota DPRD DKI yang punya jaringan-jaringan. Nah jaringan mereka itulah yang ngambil ke posko masak, kemudian membagikan ke yang membutuhkan di kelurahan-kelurahan, terutama yang sudah mereka data. Dan kita memang nggak bisa mengakomodir semua, karena itu tugas dan tanggung jawab Pemda DKI sebenarnya. Nah, tapi kita mau melakukan sesuatu, jadi setiap hari itu 22.000 dari posko masak kita edarkan di kelurahan-kelurahan, termasuk ada posko masak yang berdiri di satu vihara, tapi itu kita jamin halal karena alat masak dan lain-lainnya itu semua dari kita. Nah ini barusan tadi dapat berita bagus bahwa posko masak kita kan bertambah beberapa titik. Ada di halaman gereja, ada di halaman masjid-masjid itu masyarakat sudah mulai mau. Nah kita supporting alat masak dan bahan baku. Nah di posko-posko yang baru ini bahan baku juga banyak dari masyarakat. Kalau kita yang 11 titik itu sebagian besar dari kawan-kawan Kementerian BUMN yang menyumbang dalam bentuk bahan baku. Jadi justru momentum toleransi ada di gereja, ada di masjid. Ada. Inilah arah Bang ya itu muncul ya. Ya inilah Indonesia kita. Iya, menariknya itu. Nah, satu nusa, satu bangsa, tidak satu agama, tapi inilah Indonesia. Iya. Bang, ini kan kemudian muncul solidaritas yang luar biasa ya dari masyarakat ya. Nah, tapi kemudian kan ada kritikan misalnya sebenarnya kita mau fokus di mana sih, penanganan kesehatan atau ekonomi gitu. Apalagi Abang memang membawahi salah satu wakil ketua yang membawahi bidang ekonomi. Idealnya seperti apa sih Bang penanganan COVID-19 iya. ini? Kalau kita lihat sekarang menurut WHO ini kan belum tahu sampai kapan. Lalu kemudian kita sama-sama tahu vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Kalau menurut saya dalam situasi sekarang ini, marilah kita menyesuaikan dengan COVID dan kemudian menggerakkan roda ekonomi. Ini nggak bisa lagi kita terus-terus begini. Yang penting itu masyarakat bisa disiplin, kita pakai masker, jaga jarak. Kesehatan Bang ya. Protokol COVID-nya harus, tapi ya harus menggerakkan roda ekonomi. Yang kerja harus kerja, yang pabrik harus buka, tapi semua harus menyiapkan protokol COVID-nya sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Nah, itu gimana? Mau itu. Gimana DPR bisa mengawasi misalnya Bang, protokol kesehatannya harus konsisten, ketat, misalnya pemerintah, aparat harus tegas segala macam. Itu rencana DPR seperti apa nanti Bang? Ya kita akan, ya sebenarnya kan itu tugas dari pemerintah ya, untuk melakukan itu. Nah kita lihat aja di Kementerian BUMN tanggal 25 Mei itu semua sudah masuk. Nah mereka sudah siapkan SOP-nya. Nah mudah-mudahan SOP di Kementerian BUMN ini kemudian menjadi juga komunikasi dari tempat-tempat lain. Tentunya disesuaikan dengan tempat masing-masing. Misalnya kemarin kita diskusi, kalau di hotel itu kalau memang agak repot sih, pakai masker, misalnya ke restoran. Itu kalau makan buffet sudah nggak boleh lagi kita ambil pakai sendoknya capit-capit itu ganti-gantian. Itu harus ada petugasnya. Kita tinggal ngelihat ini minta ini dia ambilin lalu kita duduk. Di setiap meja tuh mesti ada hand sanitizer. Ya mesti jaga jaraknya, ya mesti begitulah kira-kira. Dan mesti yang disebut new normal itu ya. Iya. Mau nggak mau kita harus begitu. Kalau kita nggak begitu,
Nah, kemudian dibikin rumah sakit khusus untuk COVID. Ya. Nah, kemudian kita kemarin sudah lihat beberapa tempat yang sudah bisa membuat ventilator ya. Ya, Ini ya. nanti habis Lebaran saya mau kunjungan ke beberapa pabrik yang bisa membuat ventilator buatan dalam negeri dengan harga pasaran sekitar 18 juta sampai 20 juta satu ventilator. Dan juga akan diperbanyak pabrik masker yang harganya terjangkau. Dan juga kemudian ya namanya anggaran-anggaran yang digeser kemarin ya nggak ada salahnya kemudian dibelikan ventilator, dibelikan masker, bagikan kepada masyarakat di tempat kerja supaya protokol COVID-nya dapat gitu. Nah, ini kan yang paling sulit adalah melakukan edukasi kan Bang terhadap masyarakat di satu sisi bahwasannya kita harus hidup dengan protokol kesehatan. Di sisi lain ada PR juga untuk berharap pemerintah untuk konsisten menerapkan penegakan aturan. Nah, ini edukasi model apa sih Bang yang idealnya harusnya kita dorong mulai dengan detik ini untuk menghadapi yang kita sebut tadi new normal itu Bang? Ya, sebenarnya ini agak susah-susah gampang ya. Betul. Jadi di masa pandemi ini saya nih ikut berapa kali turun membagikan nasi bungkus itu ke beberapa titik. Nah, awalnya saja ketika ini para juru masak dan kru itu mau bantu kan kita cek dengan rapid test. Yeah. Nah, kemudian ada beberapa yang sudah IgG-nya keluar. Menurut dokter yang periksa ini sudah imun. Saya tanya, Bu, ini Ibu kemarin-kemarin enggak bagaimana? Enggak, katanya cuma batuk-batuk sama panas sebentar katanya gitu. Ibu nggak ngerasa apa-apa? Enggak. Nah terus saya tanya, di rumah ada berapa orang Bu? 4. Coba kalau bisa siang ini dibawa. Jadi 3-3 dibawa, direpit lagi oleh dokter. Semua udah tumbuh imun semua. Nah malah ada yang nggak merasa apa-apa. Nah jadi ini kita memang susah-susah gampang. Masyarakat yang di daerah-daerah padat gitu ya, padat sekali yang kemudian tingkat sosialnya juga ya begitu, ya memang agak susah. Tapi mereka menganggap ini nggak ada masalah sekarang ini gitu loh. Iya. Nah, itu kan banyak yang bandel. Orang positif aja dia nggak mau kemana-mana. Betul. Kita beberapa tempat ketemu gitu yang sebenarnya dia pernah terkena nggak ngerasa apa-apa. Saya pikir kalau dia satu rumah aja sudah terkena, itu tetangga-tetangganya itu kan mungkin terpapar, tapi nggak ada juga yang keluar di situ, jarang. Bahkan ada yang positif mau diambil oleh pihak kesehatan ngelawan. Nah, inilah memang tantangan bagi kita, tapi yang paling penting itu ya masker yang banyak, masker gratis, kan cuci tangan, sabun gitu, itu yang mesti dianukan ke masyarakat. Nah, Bang, saya kembali ke cerita penyintas survival Abang terhadap COVID-19 itu. Bang, pasti kan ada suasana kebatinan ya, Bang. Suasana kebatinan, suasana spiritual ketika terjangkit COVID-19 itu. Apalagi tadi Abang sering dengar berita ini udah mati sekian. Nah, itu suasana kebatinan spiritualnya seperti apa, Bang? Kemudian bernazar gitu. Ya, coba aja kalau dibayangin kita dalam keadaan sendiri kan karena isolasi. Jadi memang ini menyimpang sedikit. Saya saran bagi yang isolasi mandiri itu jangan dilarang kemudian berkomunikasi. HP-nya dijauhin itu jangan. Kenapa? Itu kita harus tetap aktivitas, harus tetap semangat supaya imunnya cepat berhubungan dengan orang, Bang, dengan cara online gitu, Bang ya. Iya. Karena ada juga kita dengar beberapa hari yang lalu di salah satu rumah sakit di Jakarta itu lompat dari lantai karena stres, Bang, yang positif. Iya, karena stres. Nah, jangan banyak buka berita, tapi banyaklah berkomunikasi kan gitu loh. Saya siang hari tetap ikut rapat-rapat virtual tanpa kawan-kawan di DPR tahu bahwa saya sedang sakit gitu loh. Iya. Nah, lalu kemudian di malam hari saya kalau udah mulai agak stres, saya telepon kawan-kawan ngobrol-ngobrol aja gitu loh, supaya ya kan saya tahu nih yang suka lucu-lucu atau diskusi politik itu mengakibatkan kita lupa waktu gitu loh. Iya. Tapi ketika kemudian itu semua sudah selesai, ya kita mulai merenung, udah umur segini kan gitu loh. Kemudian sudah
Kan ternyata namanya, abang ngakuin abang nggak muda. ya sekitar 35 gitu kan gitu. Ya terus bang? Nah, ya saya waktu itu mikir kalau kemudian saya insya Allah selamat dari ini, ya mulailah ada nazar-nazar yang sekarang saya mulai laksanakan, termasuk bahwa ya udah COVID ini nggak bisa didiamkan kan gitu, harus kita lawan tadinya. Tapi Berarti kemudian banyak sekarang, najar bang ya yang kenapa? diungkapkan. Kenapa? Berarti bukan cuma najar bagi obat itu, sebenarnya banyak najar-najar yang lain ya? Iya, karena itu saya lakukan gitu loh. Bahwa ya COVID ini mesti dilawan, kemudian kita apa namanya memenuhi beberapa hal untuk perang itu, gitu kan. Tapi sekarang ini dengan situasi terakhir ya sudah kita lawan dengan cara kita menyesuaikan kan gitu. Ya, 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 ya. Nah, Bang, kan kita akan menghadapi suasana yang baru pasti pasca COVID, pasca wabah, karena seluruh dunia kan menghadapi hal yang serupa. Kira-kira apa sih, Bang, yang perlu dipersiapkan? Misalnya anak-anak muda nih, kan yang nonton kita juga banyak anak muda terkait dengan kehidupan ekonomi yang baru, apalagi kan yang PHK juga banyak. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan anak-anak muda, Bang, untuk menghadapi, sebutlah istilahnya itu new normal itu, Bang? Ya memang terhadap anak-anak muda ini kawan-kawan seumuran saya gitu kan. Ini memang yang namanya new normal ini kan ya pasti berbeda jauh dengan yang kemarin-kemarin. Kalau sekarang biasa nongkrong-nongkrong misalnya di kafe, itu kemudian pakai internet ria apa segala macam, ini kan udah mulai sekarang ya nggak bisa deket-deketan, itu mesti mulai dimulai suasananya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah semangat untuk terus bekerja, beraktivitas itu jangan surut. Nah, saya minggu depan sudah Lebaran mungkin akan mengundang kawan-kawan dari Kamar Dagang Industri, PHRI, ya untuk kemudian sama-sama memikirkan bagaimana segera menggerakkan roda ekonomi untuk supaya ya yang sekarang mandek bisa jalan. Karena kalau ditahan lebih lama, saya khawatir situasi makin sulit. Jadi memang kita harus mempersiapkan diri lah dengan kondisi ini, ya. Sama kayak kita hidup dengan wabah penyakit yang lain gitu, Bang. Iya. Nah, Bang, kan kita bicara yang yang ringan-ringan yang lain. Tadi berat-berat semua juga. Bang, Abang kan pengacara, kemudian pengusaha. Oh, saya udah nggak bisa pengacara lagi. Ya, dulu kan pengacara. Nggak boleh. Dulu pengacara, pengusaha, kemudian sekarang masuk politik. Nah, kalau boleh saya ini nih buka rahasianya. Abang lebih senang jadi pengacara, pengusaha, atau politisi? Itu kenapa aja? Saya sebenarnya usaha dari dulu. Ya. Lalu kemudian jadi pengacara itu karena memang senang aja kan. Dan sampai sekarang saya masih jadi di pembina di Kongres Advokat Indonesia, salah satu organisasi pengacara yang juga kemudian mengadakan ujian-ujian terhadap pengacara-pengacara baru. Nah, saya lebih senang sebenarnya di usaha aja sebenarnya. Kalau di usaha itu kita ngomong A ya A, B ya B. Kalau di politik kadang-kadang ya kita ngomong A, kita tahan sedikit A-nya gitu. Kadang-kadang begitu. Saya sebenarnya waktu pertama kali mau bikin Gerindra, saya diminta Pak Prabowo ikut bikin kan gitu. Nah, saya 2009 itu memang nggak mau nyalek. Saya nggak mau nyalek. Saya jadi politisi nggak nyalek gimana tuh, Bang? Enggak, saya nggak mau. Saya jadi ketua Badan Pemenangan Pemilu Gerindra tahun 2009. Dapat kursi 27. Saya memang nggak mau nyalek. Saya bilang udah Pak, saya usaha sambil ngurus partai aja gitu. Nah, lalu kemudian 2014 saya juga nggak mau nyalek. Saya nggak mau nyalek. Nah, pada waktu itu salah satu calon anggota DPR RI sudah daftar calon tetap ini mengundurkan diri karena satu dan lain hal. Semua teman-teman
Nah, semua teman-teman di DPP sudah mencalonkan diri. Saya kemudian besoknya tutup DCT, saya dipanggil Pak Prabowo karena dia mau ke Jerman, mau ketemu Pak Habibie. Dia bilang besok saya ke Jerman, itu kamu masuk jadi caleg di Banten 3. Saya bilang, aduh Pak, jangan saya. Semua teman-teman udah habis, dia bilang gitu. Kalau itu ada kursinya waktu itu. Kalau kursi kita hilang, gimana syarat-syarat untuk presiden? Dia bilang gitu. Udah kamu masuk. Terpaksa saya masuk. Saya masuk, ya sudah, alhamdulillah dapat kursi. Nah kemudian kemarin 2019 saya nggak mau nyalek lagi, udah cukup saya bilang Pak. Cuman Pak Prabowo bilang ini kan sekarang baru 1 kursi, gitu kan. Kamu cari 2 kursi, gitu. Udah, saya nyalek lagi, alhamdulillah dapat 2 kursi. Dapat 2. Gitu ya. Jadi akhirnya sekarang dinikmati aja tuh Bang ya, jadi apa namanya di DPR. Ya dinikmati dengan segala suka dan dukanya, segala suka dan dukanya. Ya, kan Abang teman-teman muda, teman-teman aktivis juga kenal banyak yang dekat dengan Bang Dasko ya, banyak mereka juga banyak curhat ke Bang Dasko. Sebenarnya tantangan aktivisme zaman sekarang itu apa sih Bang? Kan Abang banyak komunikasi dengan mereka segala macam, itu apa Bang? Ya, saya ini kan memang dari dulu senangnya berteman. Saya kurang suka publikasi sebenarnya, tapi suka berteman. Teman saya banyak. Makanya saya ngajak wawancara ini teman-teman, susahnya minta ampun. Ini saya paksa, saya rayu luar biasa. Dan Bang Dasko tuh mohon koreksi loh, jarang mau wawancara face to face. Makanya saya dapat spesial hari ini bisa face to face wawancara dengan Bang Dasko. Ini hadiah buat Daniel sebagai anak oleh. Ya gimana Bang nasihatnya itu Bang? Ya, jadi kan gini, saya seringkali kawan-kawan aktivis ini kan yang muda-muda terutama kan datang curhat. Saya bilang ya situasinya beda, setiap zaman tuh beda, saya bilang. Nah, ya kawan-kawan itu belajar dan menyesuaikan dengan ya keadaan saat ini. Jangan terus ngeluh, saya bilang. Tapi kemudian ya yang nggak suka dengan apa yang disampaikan pemerintah, kasih masukan. Saya bilang sepanjang itu masih dalam koridor undang-undang yang ada, ya nggak apa-apa, saya bilang bersuara aja. Nah kita yang di DPR ya juga akan bantu kalau ada apa-apa, tapi jangan anarkis kan begitu. Jangan kemudian nyebar hoak-hoak itu loh di sosmed kan gitu aja. Dan saya lihat juga banyak kawan-kawan yang muda ini aktivitasnya luar biasa. Ini memang calon-calon pemimpin bangsa ini banyak. Ini organisasi-organisasi aktivis-aktivis muda ini sekarang banyak bermunculan. Dan yang datang diskusi itu mulai dari aktivis yang organisasi keagamaan sampai dengan politik, sampai dengan buruh, itu banyak yang kita ngobrol. Itu kritik Abang misalnya, kan ada potensi yang luar biasa memang. Nah, tapi tentu ada kritik juga buat teman-teman aktivis, apalagi sekarang kan juga eranya berbeda, sosial media, kemudian online yang juga sangat tinggi dan membutuhkan keterlibatan anak-anak muda lebih banyak. Itu apa sih Bang yang kurang kira-kira dari aktivis? Iya, kurang sih enggak. Cuman beberapa kawan aktivis saya juga kasih masukan. Jangan ramenya di sosmed, tapi kemudian kegiatan ke masyarakatnya kurang. Jadi kalau misal dia kegiatan ke masyarakatannya itu 1-2 di sosmed disebarnya banyak bener gitu loh. Nah, itu saya bilang janganlah gitu loh. Jadi mesti imbang-imbang. Iya. Bang, bagian terakhir kita sudah hampir 50 menit bicara. Nah, apa sih harapan Abang misalnya untuk politik Indonesia ke depan? Kan sekarang ini kan politik kita, saya seringkali menggunakan istilah baper, bawa perasaan. Kalau sudah bersaing tuh musuhannya sampai ubun-ubun itu Bang. Bahkan kayak Pilpres sudah lalu, nah sekarang ini masih musuhannya itu berusaha dirawat dan pelihara. Nah, apa sih saran Abang, masukan Abang buat teman-teman politisi muda, kemudian masyarakat terkait dengan ini? Ya, saya juga mengalami hal itu kan. Dari tadinya ada yang jadi kawan, sekarang seperti jadi musuh bebuyutan kan gitu. Tadinya kita berkomunikasi baik, sekarang saya lihat kita dibully-bully. Ya apapun itu, ini kan masih Indonesia kita kan gitu loh. Yang namanya politik itu perubahan-perubahan sesuai dengan situasi yang ada itu kan lumrah.
misalnya apa yang dilakukan Pak Prabowo, bukan saya mau bela Pak Prabowo, itu kan demi kesatuan dan persatuan. Nah, teman-teman yang nggak suka Pak Jokowi misalnya, ya sudah dikritisi aja. Dikritisi, lalu kemudian nanti di 2024 ambil calon yang kemudian lebih bagus dari Pak Jokowi, kan begitu kira-kira. Nah, kalau kemudian ya ini baper, lalu kemudian orang per orang diserang, kayak saya sering disebut pengkhianat sama pendukung Pak Prabowo. Lah saya bilang sama mereka, ya silakan mau bilang saya pengkhianat, tapi dalam posisi ini apalagi kita ikut partai politik yang kalau satu A kita harus A kan gitu. Kalau kita nggak suka berarti kita harus keluar dari partai politik itu kan gitu. Ya, betul. Nah, saya potong sebentar Bang. Ini kan saya banyak dengar Abang dituduh A, B, dan kita juga sering ngobrol itu. Itu Bang supaya tetap kuat, kemudian Abang santai ngadapin hal itu, gimana tuh caranya Bang? Iya, kalau kita kan dituduh macam-macam itu kan kita anggap doa aja gitu. Saya nggak mau ambil pusing. Karena Bang Dasko ini lebih ustadz daripada kita. Bukan. Kalau kita ambil pusing nanti kita sakit gitu. Ya kan. Yang penting kita nggak bawa perasaan, nggak baper soal itu, biar aja. Saya banyak ada yang japri, ada yang lewat kawan, kita dihujat, dianggap pengkhianat, dimaki-maki gitu Bang. Dimaki-maki nggak apa-apa. Itu kita anggap doa, dan alhamdulillah saya justru sehat-sehat saja gitu loh, kan gitu. Nah, satu lagi Bang, saya potong sedikit saja. Abang ini juga satu, dan semua teman-teman sampaikan hal yang sama. Itu gampang dihubungi. Bisa di telepon, bisa di WA. Padahal WA atau SMS itu bisa jadi isinya maki-maki dan macam-macam. Itu kenapa begitu Bang? Siapa saja bisa menghubungi Bang Dasko? Ya, saya pikir soal komunikasi itu kan orang, kalau kemudian salah sangka, kita kan harus komunikasi. Kita harus jelaskan. Kalau kita sudah jelaskan, dia masih begitu, ya mau diapain gitu loh. Tapi wajib, saya nggak pernah, memang handphone saya dari dulu nggak pernah mati. Handphone ini 24 jam kan. Pernah ganti nggak Bang nomor? Nomor saya nggak pernah saya ganti. Oh, berarti nggak kemarin misalnya waktu omnibus law ya, kawan-kawan buruh tuh mungkin ribuan, begono begini, enggak, nomor saya nggak ganti. Biasanya Bang, kalau yang nggak punya nomor, nggak pernah ganti-ganti itu laki-laki setia Bang biasanya. Oh, alhamdulillah. Nah, terus gimana Bang? Ya, kenapa? Tentang omnibus law tadi, teman-teman buruh. Iya, banyak yang kemudian kirim pesan begini, kemudian dia pakai blast SMS atau blast WA misalnya gitu kan, atau dia kasih ke teman-teman buruh, sehari itu mungkin ada 200-300 gitu loh. Ya tapi sedapat mungkin saya lihat, kalau kontennya nggak sama, waduh ini bukan berarti dia bukan di share ya, satu WA ke WA gitu, enggak. Kalau dia misal kontennya beda, saya jawab. Tapi kalau saya lihat udah yang terhormat Bapak ini wakil ketua DPR, saya bilang sama, ini berarti dia cuma meneruskan di forward, saya nggak jawab gitu. Itu aja. Iya, Bang, terakhir. Terus harapan Abang nih, Abang sekarang wakil ketua DPR. Nah, kalau saya boleh menggali nih, harapan Abang setelah jadi wakil ketua DPR, apa sih cita-cita besar Abang yang belum bisa diwujudkan dan ingin diwujudkan ke depan? Apa ya, saya itu dari kecil, dari kecil, nol kecil itu di Muhammadiyah ya, sampai lulus SD. Dulu waktu saya sekolah di Muhammadiyah itu di Palembang, itu cita-citanya nggak terlalu tinggi. Jadi waktu itu suka jalan kaki ngelewatin Polda atau polisi, kantor polisi. Saya dulu cita-citanya waktu sekolah, karena mau ke Muhammadiyah itu lewat kantor polisi, saya pengen jadi polisi dulu gitu. Cuman karena saya lahir masih zaman Jepang kali ya, itu kan saya kurang tinggi. Jadi syarat jadi polisi itu nggak bisa. Tapi lambat laun memang SMA cita-cita sudah berubah. Jadi saya tuh sebenarnya banyak yang pengen dicapai, makanya kemudian saya sudah lulus S1 elektro, kemudian saya kuliah hukum sampai S3, insya Allah guru besar saya mungkin 3-4 bulan lagi selesai. Amin.
Nah, udah nggak ada lagi cita-cita yang lebih tinggi, saya pikir. Ya, tinggal kebermanfaatan buat masyarakat aja lah ya. Iya, saya pengen Sekarang cita-cita. cita-citanya udah terwujud kan Bang, ngawasin polisi malah sekarang. Iya, jadi jelas fokus Abang sekarang kebermanfaatan buat masyarakat lah gitu ya Bang. Iya, ada satu hal yang sedang kita rancang. Apa tuh? Saya pengen bener ini goal, satu hal yang kita rancang untuk BPJS yang bermanfaat bagi masyarakat kecil, yang saat ini kita tengah dihujat-hujat bahwa kita kemudian nggak berpihak kepada rakyat. Sebenarnya kemarin kita sudah all out untuk menunda meminta penundaan kenaikan BPJS yang kelas 3 dan sebenarnya sudah berhasil. Tiba-tiba keluar judicial review yang Mahkamah Agung itu yang membatalkan kenaikan. Lalu kemudian sekarang situasinya begini, kita sedang lakukan sesuatu yang kalau berhasil mudah-mudahan bermanfaat bagi rakyat. Terkait kenaikan BPJS Bang ya? Soal itulah, soal BPJS. Berarti Abang dan sebagian besar teman-teman DPR nggak bersepakat dengan kenaikan kelas 3 itu Bang? Sebenarnya kami kan sudah minta pada waktu itu BPJS untuk tidak menaikkan dan sebenarnya sudah sepakat pada waktu itu gitu loh. Kemudian tiba-tiba ada judicial review yang kemudian membatalkan. Ya kan kita ini soal begini-begini ini kan boleh aja nggak sepakat kan soal perhitungan pemerintah bahwa kemudian kenapa defisit terus, kemudian kenapa BPJS itu harus dinaikkan. Nah, makanya kami sedang melakukan sesuatu pada saat ini, mudah-mudahan insya Allah berhasil, itu kemudian menolong rakyat banyak, tapi juga kemudian menolong pemerintah supaya nggak defisit terus. Nah, ini belum bisa kita bilang, tapi tolong didoakan aja supaya itu berhasil. Baik. Bang, pesan Abang buat publik di tengah COVID ini, kemudian suasana Ramadan, dan sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, pesannya apa Bang? Ya, yang penting kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan, jangan mudah terprovokasi. Kita sama-sama dalam keadaan prihatin, sama-sama dalam keadaan sulit. Mari kemudian kita fokus untuk menyelamatkan diri, keluarga, nusa dan bangsa dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap COVID ini, sehingga aktivitas bisa kembali berjalan dan roda perekonomian kembali bergerak. Dan juga kepada kawan-kawan semua yang mungkin pada saat ini gregetan terhadap pemerintah, mari kita jaga suhu supaya situasi bisa kembali berjalan. Kalau sudah berjalan, boleh mulai kritik pemerintah lagi, mau keras mau apa nggak apa-apa. Bang Dasko, terima kasih banyak pada malam hari ini sudah berkenan ngobrol dengan saya dan teman-teman yang mengikuti obrolan kita. Yang jelas malam hari ini kami belajar banyak hal, bagaimana bisa bersikap terhadap kesulitan, kesusahan, dan bisa menghadapinya dengan sabar dan tetap berpikiran positif. Bang Dasko, terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih. Salam dengan keluarga Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.